Unjuk rasa tolak kedatangan ratusan TKA kembali terjadi di Konawe Selatan. Massa bersih tegang dengan polisi. Polisi masih selidiki motif pelaku pembakaran mobil pedangdut Via Valen. Meski 10 pedagang dan karyawan positif COVID-19, Pasar Tanah Abang tetap beroperasi. Selamat malam pemirsa, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Bahkan telah masuk ke kompleks parlemen. 10 orang dinyatakan reaktif dari hasil rapid test. Protokol kesehatan di lingkungan DPR akan diperketat. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah Anyus Malam selengkapnya. Aksi unjuk rasa tolak kedatangan ratusan tenaga kerja dari Cina kembali digelar puluhan mahasiswa di Konawe Selatan. Massa berunjuk rasa di tengah jalan sambil membakar ban. Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus berunjuk rasa sambil bakar ban untuk memblokade jalan di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Mahasiswa juga hampir bersetegang dengan petugas kepolisian yang berjaga. Mahasiswa memprotes masuknya 500 tenaga kerja asing untuk bekerja di sejumlah perusahaan tambang dan nikel. Mahasiswa juga menuntut pemerintah membatalkan kedatangan TKA gelombang kedua dan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Memiliki pendidikan, memiliki nurani, maka mereka pasti akan bergerak ke Sulawesi Tenggara. Tetapi apa yang terjadi? Aksi menolak kedatangan ratusan TKA gelombang kedua juga berlangsung di depan kantor imigrasi Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin kemarin. Karena tidak diizinkan masuk ke dalam kantor imigrasi, massa melemparkan sampah ke pintu gerbang kantor imigrasi. Sebagian dari mereka mencoba merangsak masuk dengan merusak pintu. Massa juga menggelar salat jenazah sebagai simbol kekecewaan mereka. Jika tuntutan mereka tidak dikabulkan, massa berjanji akan kembali menggelar aksi. Kontributor iNews melaporkan. Jalan lintas Sumatera di Mandailing, Natal, Sumatera Utara kembali normal pasca aksi blokade jalan yang dilakukan warga desa Mompang Julu selama 15 jam. Dua unit mobil yang dibakar warga termasuk salah satunya mobil dinas milik Wakapolres Mandailing Natal belum juga dievakuasi dan masih berada di pinggir jalan. Aktivitas warga kembali berjalan seperti biasa, meskipun jalan lintas Sumatera Medan Padang di desa Mompang Julu masih sepi pasca demonstrasi ratusan warga yang berujung bentrok dengan polisi. Sebelumnya ratusan warga Mandailing Natal, Sumatera Utara memblokade jalan lintas Sumatera selama 15 jam. Aksi warga menuntut Kepala Desa Mompang Jalu, Henry Hasibuan, turun dari jabatannya karena diduga memotong dana bantuan langsung tunai untuk warga. Dana BLT yang harusnya Rp600.000 hanya diterima Rp200.000 per kepala keluarga. Massa membakar mobil dinas Wakapolres Mandailing Natal dan sepeda motor milik polisi. Pembakaran ini sebagai balasan karena polisi membubarkan paksa aksi warga dengan meriam air. Upaya pembubaran paksa juga mendapat perlawanan warga dengan melempar batu. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih menyelidiki motif pelaku pembakaran mobil penyanyi dangdut Via Valen. Menurut polisi, terduga pelaku sengaja membakar mobil Via Valen tersebut. Terduga pelaku pembakaran mobil penyanyi dangdut, Vijay, masih diperiksa intensif di Mapolsek Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut polisi, terduga pelaku merupakan orang Medan yang tinggal di Cikarang, Jawa Barat. Terduga pelaku mengaku fans berat Via Valen dan sudah seminggu berada di Sidoarjo. Namun polisi belum mengetahui motif pelaku membakar mobil Via Valen. Sebenarnya apa ini, Pak? Belum, untuk motif belum, karena kami sementara saat ini kami amankan dahulu, ya, kami amankan TKP juga, kami amankan orang yang terduganya juga.
nanti akan didalami oleh penyidik. Diduga pelaku itu warga mana, Mas? Kalau yang kita amankan KTP dan juga SIM dari yang terduga pelaku ini KTP-nya berasal dari luar kota, yang KTP Medan. Sebelumnya, mobil Via Valen dibakar orang tak dikenal. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan alat bukti dan tulisan bernada ancaman di tembok rumah penyanyi dangdut tersebut. Telepon tapi nggak datang, tolong cepet ke sini. Ini takut apinya selak ke rumah. Kalau ke rumah itu di sebelah rumah udah ada tetangga, ada rumah tetangga, jadi bisa kena yang lain-lain. Inilah detik-detik api membakar mobil mewah milik penyanyi dangdut Via Valen Selasa dini hari tadi. Video ini diunggah Via Valen di akun Instagramnya. Api yang terus membesar membakar mobil Via dan bahkan menimbulkan ledakan. Berdasarkan sejumlah saksi dan hasil olah tempat kejadian perkara Polsek Tanggulangin, mobil mewah milik penyanyi dangdut Via Valen ini sengaja dibakar orang tak dikenal. Dalam olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan sejumlah alat bukti dan tulisan bernada ancaman di tembok rumah Via Valen. Kita lakukan pemeriksaan. Jadi ini terduga ini membawa alat botol aqua diisi sama bensin. Selanjutnya pelaku sepertinya ini membakar dari depan, dari kap mesin depan. Diketahui Via Valen merupakan penyanyi dangdut dengan bayaran termahal di Indonesia. Dalam sekali manggung, pelantun lagu sayang ini bisa mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai pemeriksaan intensif terhadap artis Ridho Ilahi, Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat menangkap pemasok sabu bagi artis sinetron ini. Selain itu, polisi juga meringkus 2 orang bandar narkoba di Depok, Jawa Barat. Pemasok narkotika artis sinetron Ridho Ilahi ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Ternyata pemasok sabu artis Ridho ini bekerja di rumah produksi sinetron. Tak hanya pemasok, 2 bandar sabu juga ditangkap di Depok, Jawa Barat. Kini 3 pelaku ditahan di Polres Jakarta Barat beserta barang bukti sejumlah paket sabu. Apakah pada saat proses pembuatan sinetron dan lain-lain yang merupakan tempat pekerjaan dari RI ini itu juga dilakukan sebagai sarana atau wadah untuk melakukan transaksi narkoba. Tapi ini akan kami dalami dulu ya dalam pemeriksaan. Artinya ada kecurigaan dari petugas terkait peredaran narkoba di lokasi syuting? Ya, sementara ini kami belum bisa memastikan, tapi kami akan dalami di dalam pemeriksaan. Ayo sini. Ini mana supir yang tadi kecil? Oh, di situ. Artis sinetron Ridho Ilahi ditangkap di kediamannya di Cibubur, Jakarta pada Minggu malam. Polres Jakarta Barat juga menemukan 1 paket sabu milik Ridho Ilahi. Kini polisi menyelidiki kasus narkotika di lokasi syuting di Bandung, Jawa Barat karena diduga dijadikan tempat transaksi narkoba di kalangan artis. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Meski 10 pedagang dan karyawannya positif COVID-19, Pasar Tanah Abang tetap beroperasi. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda, tetaplah bersama iNews Malam.